Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata. Jangan lupa subscribe channel ini bagi kalian yang menyukai kisah nyata misteri seperti ini. Kali ini kita akan membahas seorang kisah mahasiswa kedokteran yang bernama Brian Shaver. Kisah ini memiliki teka-teki yang sangat krusial, yang dimana, apakah kalian penasaran? Mari kita simak ceritanya. Pada dini hari tanggal 1 April tahun 2006, Brian Shaver masuk ke sebuah bar di daerah kampusnya. Mahasiswa kedokteran yang berusia 27 tahun ini terlihat dalam rekaman kamera keamanan masuk ke Ugly Tuna Saloon di Gateway Building di 1546 North High Street. Tapi tidak ada yang ingat melihatnya keluar. Rekaman dari kamera yang menangkapnya masuk ke bar menunjukkan setiap pelanggan keluar, kecuali Shaver. Panggilan ke ponselnya terus-menerus masuk ke voicemail. Misteri semakin dalam dengan setiap dering tak terjawab. Seolah-olah delapan itu sendiri telah menelannya. Kehilangan Shaver segera menjadi teka-teki. 5 bulan kemudian, secercah harapan muncul. Pacarnya, Alexis Wagoner, yang menelpon nomornya setiap malam sejak dia menghilang, akhirnya mendengar dering di ujung sana. Namun, tidak ada yang menjawab. Saya terus menelponnya, murni karena itu adalah salah satu suara terbaik yang pernah saya dengar. Tulisnya di halaman MySpace-nya. Meskipun tidak ada yang mengangkat, panggilan tersebut tampaknya terpantul. Di menara ponsel di Hilliard, Singular, penyedia telepon Shaver mengatakan dering itu mungkin karena kesalahan komputer. Harapan akan misteri yang terpecahkan memudar menjadi frustasi dan keputusasaan. Dalam 18 tahun, sejak kunjungan terakhir Shaver ke Ugly Tuna, kehilangannya telah memunculkan berbagai artikel, surat kabar, dan majalah. Adapun di dokumenter TV, podcast, halaman Wikipedia, diskusi di Facebook, dan tidak kurang dari 239 tweet, pesan di reddit.com. Polisi Columbus mengatakan mereka tidak pernah memiliki kasus yang lebih membingungkan. Teori pun bermunculan, masing-masing lebih spekulatif daripada yang lain. Semuanya terurai di hadapan fakta-fakta yang keras dan dingin. Bagi Shaver, malam tanggal 31 Maret dimulai dengan makan malam di sebuah restoran steak lokal bersama ayahnya yang bernama Randy. Keduanya masih berusaha menerima kematian ibunya karena kanker hanya 3 minggu sebelumnya. Itu adalah awal liburan musim semi, dan menurut ayahnya, Brian tampak lelah karena begadang belajar untuk ujian akhir minggu itu. Meski lelah, Brian telah merencanakan untuk pergi ke bar bersama temannya, Clint Florence. Dia dijadwalkan terbang bersama Alexis ke Miami 3 hari kemudian untuk memulai liburan yang sangat dinantikan yang diyakini semua orang akan berakhir dengan lamaran. Pada pukul 9 malam, Shaver bertemu Florence di Ugly Tuna. Tak lama kemudian, dia menelpon Alexis yang pulang ke Toledo untuk akhir pekan. Kedua pemuda itu minum-minum dan kemudian berjalan ke selatan di sepanjang High Street. Malam itu adalah kabur dengan tawa, musik, dan bunyi gelas beradu. Setelah tengah malam, di Arena District, Shaver dan Florence bertemu dengan teman Florence, Meredith Wright, yang memberi mereka tumpangan kembali ke Ugly Tuna untuk minuman terakhir. Satu-satunya pintu masuk umum bar di lantai 2 dicapai dengan eskalator. Salah satu dari beberapa kamera keamanan dengan jelas menangkap Shaver turun dari eskalator dan masuk ke bar. Tetapi begitu di dalam, dia terpisah dari Florence dan Reed. Video yang buram menunjukkan Shaver melangkah keluar pintu depan pada pukul 1.55, berbicara singkat dengan 2 wanita muda, dan kemudian tampaknya masuk kembali ke bar pada pukul 2 pagi. Florence dan Reed menunggu di atas eskalator, berharap bisa bertemu kembali dengan teman mereka.
Ketika Xavier tidak muncul, keduanya pergi, mengira dia telah berjalan pulang. Meskipun panggilan telepon dari teman dan keluarga tidak terjawab, akhir pekan itu kepanikan tidak terjadi sampai Senin pagi. Ketika Xavier gagal muncul untuk penerbangan liburan dengan pacarnya, saat itulah ayahnya Randy memberitahu polisi Columbus yang memulai pencarian menyeluruh. Area kampus diperiksa, tetapi tidak ditemukan jejak Xavier di bar, di bioskop di sebelahnya, di lokasi konstruksi, di belakang gedung apartemennya, di King Avenue, dan rumah temannya. Putus asa, ayahnya, Randy, bahkan menyewa seorang peramal yang menyebutkan sesuatu tentang air dan dermaga. Mengenakan sepatu boot, Randy dan putranya yang lebih muda, yaitu adik Brian bernama Derek, serta teman-teman keluarga mencari sungai Olentangy di dekatnya. Mereka tidak menemukan apapun. Polisi tidak memiliki petunjuk sama sekali. Xavier menghilang tanpa jejak. Brian Xavier adalah orang yang cerdas dan peduli. Meski kedokteran bukan panggilannya yang pertama, dia berharap menjadi musisi seperti Jimmy Buffett. Dia tampak optimis tentang masa depannya di dunia kedokteran dan dengan Alexis. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya, yang dengan kejam direnggut. Seperti yang diharapkan, teori liar tentang hilangnya Xavier mulai bermunculan hampir seketika. Mungkin dia keluar melalui pintu belakang karyawan dan jatuh ke dalam semen yang mengering di lokasi konstruksi. Mungkin dia diculik, dibunuh, dan tubuhnya dibuang jauh dari Columbus. Atau mungkin dia memutuskan untuk memulai hidup baru dan menghilang begitu saja dengan sukarelanya. Teori-teori ini dan banyak lagi telah dibantah dengan jelas. Tapi apalagi yang bisa dipikirkan? Polisi telah menerbitkan foto yang ditinggalkan dari Xavier, menunjukkan seperti apa penampilannya hari ini. Tetap saja tidak ada petunjuk serius. 4 tahun lalu, seorang tunawisma di Meksiko yang dikatakan mirip dengan mahasiswa kedokteran yang hilang dikirim ke FBI. Analisis komputer menyeluruh menentukan itu bukan Xavier. Pada bulan September 2006, tragedi terus menimpa anggota keluarga Xavier. Ketika ayahnya, Randy, berjalan di luar rumahnya, angin kencang pun bertiup. Sebuah pohon tumbang menimpanya. Tubuhnya baru ditemukan keesokan harinya. Pada tahun 2009, Alexis akhirnya bisa melupakan rasa sakitnya dan ia kembali jatuh cinta lagi, menikah, dan sekarang memiliki anak. Hari ini, dia pun sudah menjadi dokter kandungan di Toledo. Rasa sakit dari masa lalu adalah bayangan yang masih ada tapi tidak mendominasi. Bagi Derek, rasa sakit karena kehilangan ibu, saudara laki-laki, dan ayahnya dalam waktu yang singkat hampir tidak tertahankan. Hari ini, dia memakai gelang orang hilang dan menjalani kehidupan dengan rendah hati, dan ia masih berharap suatu hari ia bisa bertemu kembali dengan kakaknya. Tapi 18 tahun setelah hilangnya Brian Xavier secara tiba-tiba, harapan semakin menipis. Misterinya tetap ada, sebuah pengingat yang menakutkan tentang bagaimana seorang bisa menghilang tanpa jejak. Berikut adalah cerita tragis keluarga yang mengalami musibah secara beruntun, Xavier yang menghilang tanpa jejak, serta ayahnya dan ibunya yang meninggalkan Derek seorang diri. Dari kisah ini, kita tidak pernah mengetahui kapan musibah akan datang. Manfaatkanlah waktu bersama orang yang kita sayang. Bagi kalian yang menyukai kisah-kisah misteri seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang sudah setia menonton Weekly Crime Stories, terima kasih semua. Terima kasih.